sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah rahmati. Alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah, atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sampai saat ini kita masih memiliki kemauan serta kemampuan. Masih Allah berikan kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani, sehingga saya merasa senang sekali bisa kembali bertemu di majelis ilmu bersama jamaah sekalian untuk kita bersama belajar dalam mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat dalam mengarungi hidup di dunia sampai selamat di akhirat untuk selamanya. Materi yang akan kita kaji pada pertemuan Rabu subuh kali ini, di Rabu pertama bulan Oktober, kita akan membahas salah satu isi kandungan Al-Quran, yakni mengenai kisah umat yang terdahulu. Mengapa di dalam Al-Quran Allah banyak berkisah menjelaskan sejarah umat-umat yang terdahulu? Hal itu dikarenakan untuk menguatkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula untuk menguatkan perjuangan kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi tantangan dalam berdakwah, maka Allah menyampaikan kepada beliau kisah nabi-nabi yang terdahulu yang ternyata mereka lebih berat pula tantangan dakwahnya. Maka Nabi SAW tidak merasa seorang diri, maka beliau akan terasa ringanlah bila dibandingkan dengan betapa beratnya tantangan dakwah yang dihadapi nabi-nabi terdahulu. Demikian keadaan kita sebagai manusia bila mengetahui informasi bahwa ada orang lain yang kondisinya sama seperti kita, bahkan ada yang lebih berat dibandingkan kita, maka kita akan menjadi kuat. Maka langkah tidak akan terhenti dan perjuangan akan terus dilanjutkan. Itu yang pertama, mengapa Allah Ta'ala banyak mencantumkan kisah umat-umat yang terdahulu dalam Al-Quran. Berikutnya yang kedua, Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita, maka Allah Maha tahu tentang kondisi kita sebagai manusia, bahwa kita senang berkisah, kita senang mendengarkan suatu cerita bahkan sejak masih kecil. Ada satu penelitian dan isi kesimpulannya mengapa seorang anak senang untuk mendengar
cerita, maka di antara manfaatnya yaitu mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Jadi si anak ketika mendengarkan kisah, terlebih orang tuanya yang membacakan kisah tersebut, akan mengembangkan imajinasi dan kreativitas, lalu memperkaya kosakata. Yang ketiga, menanamkan nilai moral dan empati. Selanjutnya, memperkuat ikatan emosional dengan orang tua, serta meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi mereka. Ini hasil kesimpulan dari para ahli yang meneliti. Ternyata Al-Quran lebih awal menyampaikan kisah di dalam isinya, dikarenakan yang tadi Allah Maha tahu keadaan kita sebagai manusia. Di antara hal yang kita sukai adalah mendengarkan cerita atau suatu kisah. Bahkan ada orang sedang berbincang-bincang, ya, di masa senja, apa yang mereka ceritakan, kisah-kisah perjuangan yang sudah dilalui, berbagai macam pengalaman yang sudah diarungi. Itu kurang lebih isi perbincangannya yang kemudian menjadi pelajaran berharga disampaikan kepada generasi berikutnya. Selanjutnya jamaah, mengapa dalam Al-Quran Allah banyak mencantumkan sejarah umat terdahulu? Dikarenakan kita pun nanti akan meninggalkan kisah dan menjadi sejarah. Apa yang nanti akan dibicarakan oleh orang-orang sepeninggal kita, kebaikankah atau keburukan, tergantung amalan yang kita lakukan saat ini. Maka pastikan saat Allah masih memberikan umur kepada kita, kita isi umur tersebut dengan banyak melakukan amal kebaikan, hingga terukir dalam kitab emas malaikat, terkenang oleh orang-orang sepeninggal kita, dan insya Allah semoga dilanjutkan pula perjuangan kebaikan yang pernah kita lakukan oleh generasi berikutnya. Nah hadirin ikhwatul iman yang Allah muliakan, pada pertemuan-pertemuan Rabu sebelumnya kita pernah membahas satu hadis yang berisi kekhawatiran Nabi SAW kepada kita sebagai umatnya. Di antara yang beliau khawatirkan adalah akhsha alaikum antuk sabar dunia alaikum. Aku takut, khawatir terhadap kalian ketika diluaskan dunia untuk kalian, kama busitot ala man kana qablakum, sebagaimana pernah diluaskan dunia kepada orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka mereka saling berlomba untuk mengalahkan sebagaimana kalian pun berlomba-lomba untuk mengejar dunia tersebut. Fatuhlikakum kama ahlakakum, maka kalian akan dibinasakan sebagaimana mereka pun telah dibinasakan, karena diluaskan dunia oleh Allah Ta'ala tetapi tidak membuatnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya begitu besar godaan dunia, dan itu amat dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian jamaah sebagai pengantarnya. Nah sekarang kita akan masuk kepada kisah yang tadi dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak, Nabi mengkhawatirkan kita ketika Allah luaskan dunia,
sebagaimana pernah diluaskan kepada umat yang terdahulu. Lalu mereka terkalahkan oleh godaan dunia tersebut hingga akhirnya jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sosok yang dimaksud yang Allah abadikan kisahnya dalam Al-Qur'an yaitu kisah pada zaman Nabi Musa alaihissalam tentang sosok Qarun. Itu Pak. Terdapat dalam Quran surah Al-Qasas dimulai ayat 76 sampai 82. Kita masuk ke kisahnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa. Inilah yang pertama kali Allah sampaikan kepada kita, bahwa Qarun itu sungguh termasuk kaum Musa. Bahkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan ada ikatan saudara pula terhadap Nabi Musa alaihissalam. Jadi dijadikan semakin kuat Pak kedekatannya. Sudah ada kaitan saudara, pengikut Nabi Musa pula itu. Fabagha alaihim, tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Siapa mereka yang dimaksudkan? Nah, kaum Nabi Musa itu. Jadi pundi-pundi harta kekayaan Qarun pertama didapat itu dari kaum atau pengikut Nabi Musa. Keuntungan demi keuntungan usahanya pertama kali didapat dari kaum Nabi Musa. Mereka mendukung ya ketika Qarun mulai membuka usaha. Fabagha alaihim, tetapi dia berlaku aniaya. Nah ini Pak, jadi besarnya godaan dunia, Qarun yang menjadi kaum Nabi Musa bahkan ada ikatan saudara saja, akhirnya berlaku aniaya, merasa sombong, merasa punya kuasa karena dirinya kaya raya. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kami telah menganugerahkan kepadanya. Jadi Allah yang memberikan, yang menganugerahkan, bukan semata-mata hasil usaha Qarun. Kami, kata Allah, telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Kalau kuncinya saja seperti itu, ya tentu bagasinya pun gitu. Tong disamikeun sareng kenceleng masjid murah gitu. Ya, pan kuncina wae geura. Ya, diangkut, dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat saja, wah tetep berat. Itu jadi Allah Ta'ala pertama mengenalkan kepada kita siapa Qarun. Oh, Qarun termasuk kaumnya Nabi Musa. Terus apa yang dilakukan Qarun? Kan kaum Nabi Musa itu banyak ya. Nah, anu diangkat Qarun fabagha alaihi, karena Qarun mah menganiaya, berlaku aniaya. Kan begitu Pak. Biasanya kan anu dikenal Pak, anu paling dikenal Pak, anu paling bager kan gitu.
Saya punya anak didik di sekolah, lupa angkat Pak, lebih kenal kan? Paling bagus, paling bagus kan gitu. Jadi di antara banyak kaum Nabi Musa diangkat ya kisah Qarun. Ada apa dengan Qarun? Fabago alaihi. Seperti apa bentuk aniayanya? Qarun melakukan tindakan aniaya dimulai ketika Allah Ta'ala menganugerahkan harta kepadanya. Seperti apa memang jumlah hartanya? Allah tidak menyebutkan hartanya, Allah hanya menyebutkan kuncinya saja seperti itu. Nah, bayang resina jadi tepat. Idza qala lahu qaumuhu, ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah, jangan engkau terlalu bangga. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Lupa apa yang dilakukan Qarun membuat yang lainnya tidak diam. Mereka berkomentar, mereka mengingatkan. Apa isi pengingatnya di sini Pak? Allah Ta'ala mengabadikan. Idz qala lahu qaumuhu, ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, la tafrah, jangan kau terlalu bangga Qarun, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Ini Pak, setiap kita pasti ingin diterima, ingin disukai dan dicintai. Dan paling utama yang harus kita gapai adalah cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus berusaha menjaga diri dari apa-apa yang Allah benci Pak. Dan di sini Allah membenci atau tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Qarun demikian keadaannya, diingatkan oleh kaumnya. Nah hadirin, di sini disebutkan kaumnya tanpa disebutkan Nabi Musa yang mengingatkan. Bukan berarti Nabi Musa diam, gitu Pak keterangannya. Jadi kalau kaumnya saja sampai turun untuk mengingatkan dan menasihati, ya Nabi Musa yang terdepan zaman itu. Jadi tanpa disebutkan pun di awalnya sudah, inna qaruna kana min qaumi Musa. Nah, di awalnya sudah disebut kaum Nabi Musa. Di sini disebutkan kaumnya yang berperan dalam mengingatkan, bukan berarti Nabi Musa diam. Justru di sini pelajaran bagi kita bahwa mengingatkan, menyampaikan kebenaran termasuk bagian kewajiban setiap individu orang yang beriman. Bukan hanya tugas para nabi, termasuk di kisah ini, kan gitu Pak. Kan Nabi Musa ini ada, gini yang mengingatkan Qarun malah kaumnya, bukan berarti Nabi Musa diam, tapi kaumnya sampai turun Pak. Mengingatkan pula Qarun, jangan berbangga diri Qarun, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Jangankan Allah Pak, kita juga pasti merasa tidak nyaman saat berbincang-bincang, isi obrolan orang tersebut membanggakan diri, oh Pak itu meninggi. Di samping itu merendahkan yang lain kan pasti nyaman ya Tante Pak. Punten abi mah bade di payung gitu. Karena Bapak bade ka mana di payung teh atuh. Nya tos teh nyaman. Urang teh jadi pendengar ieu nyebutkeun bangga gitu kan ya. Di samping itu merendahkan yang lain pasti tidak nyaman. Itu Pak isi nasihatnya. Ayat berikutnya masih lanjutan jamaah. Nah ini yang pasti Bapak pernah mendapatkan pula keterangan ayat ini,
Ini adalah bagian dari nasihat pula yang disampaikan terhadap Qarun. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat. Ya Qarun, jangan berbangga diri. Yang paling utama mah cari, usahakan pada diri kita untuk mendapatkan apa yang Allah anugerahkan di negeri akhirat. Wala tansah nasibaka minad dunya, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di kehidupan dunia. Tepat. Jadi ayat 77 menerangkan kepada kita bahwa paling utama yang harus kita usahakan adalah negeri akhirat. Tapi jangan lupa pula bagian di dunia pun harus kita perhatikan. Kalau kita Pak misalnya ke anak, nah main si anak dalam layangan, main bola, tong hilang sholat, jangan lupa belajar. Itu Pak. Padahal yang pokok kan belajar. Berarti mau si anak belajar terus Pak. Sebaliknya kan saya jangan lupa main kali itu tong diajak silieur itunya. Kan kadang gitu Pak. Sok cari, usahakan bagianmu di negeri akhirat. Ini yang paling utama. Tapi jangan lupa pula urusan duniamu. Berarti kan yang paling utama kita berada di dunia bukan untuk dunia, jangan. Kita berada di dunia untuk mempersiapkan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan di negeri akhirat. Karena sebetah apapun kita di dunia, pada akhirnya semua akan kita tinggalkan, akan menemukan kata perpisahan. Gitu Pak ya. Itu yang kedua, yang pertama jangan berbangga diri, yang kedua carilah negeri akhirat, yang ketiga tapi jangan lupakan dunia. Selanjutnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wah, ini bagus sekali. Jadi kita diperintahkan berbuat baik kepada siapapun Pak, kepada orang lain. Bukan karena orang itu baik kepada kita, bukan begitu konsepnya. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, gitu. Allah yang maha baik kepada kita, maka kita pun harus melakukan kebaikan kepada yang lainnya. Bukan dikarenakan orang itu baik kepada kita. Kalau dasarnya seperti itu, pasti kita banyak perhitungan, banyak pertimbangan dan dipilih-pilih. Bapak tebade ngabagi, kasahannya si eta mah pedit ka abijah, si itu ngomong si eta mah ngajebian wah yang ngolotokan wah itu akhirnya dari sekian banyak menghiji Pak. Ternyata ini hiji eta ge penjilat gitu. Aya maksud we bageun teh kan tidak begitu Pak. Tapi berbuat baik dikarenakan Allah maha baik kepada kita. Lalu kita mengharapkan balasan kebaikan pun dari Allah saja. Jangan dari orang yang sudah kita bantu, bakal kecewa. Itu ya. Wah, bagus sekali jamaah ini ayat. Ini Pak, ini kan paling utama ditujukan kepada Qarun gitu. Tapi berlaku pula bagi kita. Nasihat ini tidak pernah usang. Nasihat ini berlaku sepanjang zaman karena Allah abadikan dalam Al-Quran. Terus wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Kerusakan yang paling utama adalah segala bentuk kemaksiatan, kemusyrikan.
Kalau dasarnya keimanan, nah bumi akan lestari, akan terjaga kemanfaatannya. Tanpa iman, maka banyak kerusakan yang terjadi di bumi, dan tanpa disadari bahayanya kembali kepada manusia sebagai penghuni bumi tersebut. Lihat Pak, di negara kita saja, negara yang sangat kaya raya sumber daya alamnya, namun tidak bisa dinikmati oleh penduduknya. Hanya segelintir saja yang menikmati, yang mengumpulkan kekayaan untuk diri dan kelompoknya saja. Mengapa demikian? Dikarenakan mereka melakukan kerusakan. Dasarnya bukan keimanan, tidak dijadikan sebagai ibadah. Innallaha la yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang pertama, Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Di ayat 77-nya, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Supaya ini nasihat yang disampaikan kepada Qarun. Selanjutnya kita lihat bagaimana respon dari Qarun. Apakah menerima, mangnuhunkeun gitu, ataukah menunjukkan perlawanan? Qala dia, Qarun berkata, innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Lupa, sombong Pak, lupa bahwa Allah Ta'ala yang memberikan itu semua. Yuk, harta yang saya dapat, kekayaan yang saya punya, semata-mata karena ilmu yang ada pada diriku. Pandai, pintar membaca peluang usaha, mengelola usaha, gitu Pak. Ini yang diucapkan. Dan sampai pada akhirnya ketika Qarun semakin kaya raya dengan hartanya, dekat dengan penguasa saat itu. Siapakah penguasanya? Fir'aun, gitu Pak. Kan awalnya kaum atau pengikut Nabi Musa, Qarun teh semakin maju usahanya, semakin bertambah kekayaannya, hingga akhirnya dekat dengan penguasa. Nah, sekarang kita kalau menemukan hal seperti itu tidak aneh Pak. Sultan di negara kita gitu Pak, kaya, mau pengusaha, mau artisnya, keningan sekarang dekat nih dengan penguasa. Oh, terus aneh Pak. Nih zaman Nabi Musa pun seperti demikian. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwah quwwatan wa aktsaru jam'a. Nah, di sini Allah Ta'ala menjawab kesombongan Qarun. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dijawab sama Allah berdasarkan sejarah pula. Jadi Allah menjawab, tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya, lebih kuat, lebih banyak pula hartanya. Berarti Pak, Qarun belum seberapa harta dan kekuatannya. Zaman dulu saja lebih kuat, lebih banyak harta, binasa. Iya Qarun can sakumaha. Sekarang ada Pak yang kaya, kuasa, lalu berlaku sewenang-wenang, can sakumaha dibandingkan Qarun mah, kan gitu Pak. Qarun belum seberapa dibandingkan umat terdahulu, pernah ada yang seperti itu, bahkan lebih kuat.
lebih banyak hartanya. Coba. Siapa kaum yang dimaksud tidak sampai kepada kita? Kan gitu. Allah Ta'ala menjawab kesombongan Qarun dengan kisah yang pernah terjadi, menunjukkan Qarun belum seberapa harta dan kekuatannya. Kalau sekarang ada Pak yang kaya, yang kuat, sombong, bapak macam sakumaha Kak, dibandingkan si Qarun mah gitu. Terus Pak, ya semakin kesini semakin tidak ada apa-apa dibandingkan kisah umat yang terdahulu, lebih kuat, lebih banyak hartanya, tapi kesombongannya semakin parah zaman sekarang. Itu kayak jadi Allah menjawab dengan kisah pula tentang keadaan umat yang terdahulu. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Tuh Pak. Jadi orang yang durhaka, dia punya banyak harta, punya kuasa, jangan ditanya dosa-dosanya. Artinya ketika punya banyak harta, peluang melakukan dosa semakin besar Pak. Mau judi punya modal, mau narkoba Pak, homer ada Pak, terbeli. Bagaimana kan ini tidak ilegal, bisa dibayar sok anu ngaturna kan gitu Pak. Mau zina ada uangnya, mau segala Pak. Jadi di sini Allah menerangkan tidak perlu ditanya dosa-dosa mereka. Ketika punya banyak harta, peluang melakukan dosa semakin besar. Ngeri tanya. Tadi itu cuma itu komentar respon Qarun dari nasihat tersebut. Allah langsung menjawab dengan kisah pula tentang keadaan umat yang terdahulu. Nah, seperti apa kesombongan Qarun? Nah, ayat berikutnya apa? Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinati, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Qarun. Coba, ini kelompok manusia pertama melihat kemegahan Qarun, mengharapkan ingin harta kekayaan seperti yang telah diberikan Qarun. Innahu ladu hadzin azim. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tuh Pak, ini kelompok manusia pertama. Sekarang pun sama zaman. Ada orang kaya bergelimang harta, pasti ada kelompok orang-orang yang menginginkan. Oyongnya juga si bapak eta, ya banyak harta, maju usaha, padahal jarang ke masjidnya si bapak temennya, padahal jarang ngajinya, gitunya, jarang infak sedekahnya, tapi gelingan, ya gitu Pak. Tuh, ini kelompok pertama. Disebutkan yang pertama karena mayoritasnya demikian. Itu. Wa qala alladziina utul ilma, orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, nah ini kelompok kedua Pak. Ini mah kelompok orang yang dianugerahi ilmu. Dan mudah-mudahan ini kita kelompoknya. Anu tadi mah orang-orang yang mengejar dunia seperti Qarun. Wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholihat. Celakalah kamu. Tuh Pak, orang yang diberi ilmu mah mengingatkan kepada tadi kelompok orang-orang yang menginginkan seperti Qarun. Ahli ilmu mengingatkan, celaka kamu. Ketahuilah bahwa sawabullahi, pahala dari Allah itu khairun, lebih baik bagi orang-orang yang beriman
beriman dan yang beramal soleh. Wala yulaqaha illa sabirun. Pahala yang besar itu hanya diperoleh orang-orang yang sabar. Bukan? Sok cilaka kamu, jangan menginginkan seperti Qarun. Ingat, pahala dari Allah itu lebih baik bagi siapa? Orang yang beriman dan yang beramal soleh. Dan itu diperoleh harus dengan kesabaran. Bukan? Sok sing sabar wae orang menghidup saaya-aya. Tong hoyong juga si Qarun gitu Pak. Bahasa urang mah dinasihati, diingatkan. Jadi pahala yang besar itu bisa didapat ketika kita sabar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar pula dalam menghadapi banyak kesulitan. Itu Pak. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Lalu kami, nah ini Pak, akhir perjalanan Qarun yang sombong itu, lalu kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Wa ma kana minal muntasirin. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Qarun meninggi, maka Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Inilah keadaan orang yang sombong akhirnya seperti ini, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin, di hadis lain Nabi SAW bersabda, man tawadu'a lillah, siapa yang tawadhu, yang merendah karena Allah, rafa'ahullah, maka pasti Allah akan meninggikannya. Kita merendah karena Allah, Allah justru akan meninggikan kita, akan memberikan kemuliaan kepada kita. Sebaliknya, kalau orang yang meninggi, yang berbangga diri, Pak, seperti tadi Qarun, nasihat yang pertama disampaikan apa? La tafroh, jangan berbangga diri. Orang yang berbangga diri, yang selalu meninggi, akhirnya Allah akan merendahkan. Qarun meninggi, akhirnya Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Tuh, akhirnya seperti ini. Ya. Bagaimana keadaan orang-orang di sekitarnya? Wa asbahal ladina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun. Orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukan seperti Qarun, mereka berkata, wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Aduhai, benarlah Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dari para hambanya, dan Allah juga yang menyempitkan rizki bagi mereka. Laula amannallahu alaina la khasafa bina. Seandainya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentu Allah telah membenamkan kita pula. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Aduhai, benarlah tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Kafir di sini yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jamaah kisah berharga yang Allah abadikan untuk kita, agar kita jangan sampai terkalahkan oleh godaan hidup dunia. Di halaman berikutnya jamaah, di surah At-Taubah ayat 55, Allah Ta'ala berfirman, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Maka janganlah harta benda
hatimu. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Jadi jangan menarik hatimu harta benda dan anak-anak yang mereka miliki. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia. Itu Pak. Jadi ketika orang diberikan harta benda yang melimpah oleh Allah Ta'ala, bukan tanda Allah sayang kepada dirinya, bisa jadi itu tanda bentuk siksaan. Ini ayatnya Pak. Allah menerangkan sungguh Allah menghendaki harta benda itu untuk menyiksa mereka, dijadikan dia semakin jauh dari Allah Ta'ala, disibukkan dirinya untuk mengurus harta benda tersebut. Tapi bentuk siksaan ternyata jamaah. Jadi bentuk siksaan tidak hanya dibinasakan, diberikan kesulitan, diberikan harta benda yang melimpah pun bisa jadi bagian dari siksaan ketika dia melalaikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Jadi untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Nah hadirin, selanjutnya ada hadis Pak, ini pun sama kisah umat terdahulu tentang bayi yang bisa berbicara padahal belum waktunya. Nah kita langsung ayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang perempuan sedang menyusui anaknya, idmar biha rakibun. Tiba-tiba lewatlah kepadanya orang yang berkendaraan mewah, orang kaya. Perempuan yang tadi sedang menyusui anaknya itu Pak. Lalu si ibu itu faqalat berdoa, Allahumma la tumit ibni hatta yakuna misla hada. Ya Allah, janganlah engkau wafatkan anakku sebelum ia menjadi seperti orang ini. Orang yang tadi kaya raya lewat Pak, bawa kendaraan mewahnya. Ya Allah, jangan wafatkan anakku sebelum sukses di dunianya seperti orang ini. Mendengar doa yang tadi, faqalat, anaknya tak melepaskan, ya sedang menyusut yang melepaskannya. Faqalat, lalu si anaknya berkata, Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku sepertinya. Summa raja'a fi tadi. Ya kemudian anak itu kembali Pak menyusui lagi. Itu ini kan kalau bayi menyusui kan Pak, itu mungkin bisa berdoa seperti ini. Berarti kan ucapannya bukan hasil pikirannya, tapi Allah yang menghendaki. Masih bayi, masih menyusui, berbicara dan isi pembicaraannya doa yang bertentangan dengan ibunya. Wa murra imro'atin, di lain kesempatan lewat seorang perempuan, tujarraru wa yul'abu biha, lewat seorang perempuan yang sedang diseret, dipermainkan, tak disiksa. Faqalat, si ibu yang sedang menyusui berdoa, Allahumma la taj'al ibni mislaha. Ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku seperti perempuan itu, diseret, disiksa, dipermalukan, dianiaya, gitu kan. Jangan ya Allah jadikan anakku seperti orang itu. Faqala, si bayi yang tadi sedang menyusui berkata lagi, Allahumma ij'alni mislaha. Ya Allah, jadikan aku sepertinya. Itu berapa? Bertentangan dengan itu ya. Faqala, akhirnya dijelaskanlah. Anak itu berkata, Ibu, adapun yang berkendara sesungguhnya dia orang kafir, orang zalim Pak. Bisa jadi kekayaan yang dimiliki mengambil hak orang lain. Adapun perempuan
perempuan yang diseret sesungguhnya mereka menuduhnya berzina. Tetapi perempuan itu ternyata solehah. Dia mengucapkan hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah. Itu Pak. Jadi perempuan yang tadi mah justru sebetulnya perempuan yang solehah, tapi tertuduh zina, tertuduh mencuri. Maka yang keluar dari lisannya kalimat thayyibah, hasbiyallah, cukuplah Allah. Wa yaqulun, mereka berkata, tasriku, dia mencuri. Wa taqulu, perempuan itu tetap berkata, hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Inilah jamaah, umumnya keadaan manusia memandang kebaikan dari sisi materi duniawi semata. Itu makanya saya beri judul hakikat kebaikan. Termasuk doa ibu yang tadi tidak salah, karena hanya melihat sebatas dohirnya saja. Kayak ngalangkung, kaya kendaraan mewah, ngadoa. Ternyata tanpa diketahui, ya orang tersebut ternyata orang yang kafir, pelaku maksiat. Sebaliknya, perempuan yang tadi diseret justru dia hamba Allah yang salihah. Maka hakikat kebaikan bukan dari luarnya, bukan dari zahirnya atau yang nampaknya saja. Hakikat kebaikan adalah dari isi hati orang tersebut, seperti apa keadaannya. Terakhir jamaah, kita lihat satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada hasud kecuali dalam dua hal. Pertama, rajulun atahullahu malan, seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu ia menghabiskannya fil haqqi, dalam jalan al-haq, kebenaran. Tuh Pak. Jadi ini boleh kita menginginkan, bukan menginginkan seperti banyaknya hartanya, tapi kemanfaatannya. Kan gitu Pak. Meresep Pak Haji, usaha maju, bagi-bagi sembako, ya, memperhatikan fakir miskin di sekitar. Tapi yo nggak seperti Pak Haji. Jadi Pak, motivasi kita usaha semangat Bapak teh bekerja totalitas, nah abi hoyong seperti Pak Haji, ya biasa nggak bagi sembako, infak, sedekah. Nah kan ini Pak, jadi bukan menginginkan sebatas kaya rayanya, tapi kemanfaatannya gitu. Terus yang kedua, warajulun atahullahu hikmah, seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu hikmah, jadi ilmunya teramalkan, termanfaatkan. Wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, lalu ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Saya juga ingin seperti si fulan, ahli ilmu, pandai mengajarkan, bagus sekali penyampaian, kan gitu Pak. Jadi termotivasi kita terus belajar. Nah ini yang diajarkan oleh Nabi SAW, dua hal yang harus ada pada diri kita. Suatu keinginan saat melihat orang lain. Pertama, dia ahli sedekah. Yang kedua, ahli ilmu yang teramalkan, termanfaatkan ilmu. Demikian jamaah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita, teramalkan dengan sebaik-baiknya. Sekarang terima kasih untuk kehadiran dan kebersamaan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah Rabu depan kita lanjutkan. Semoga masih Allah berikan kesempatan. Jamaah semuanya sehat walafiat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.